pagi hari ini? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita memulainya dengan berdoa. Nah, berdoa akan Ibu pimpin. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, yang pertama ialah membandingkan teks petunjuk dari dua benda yang berbeda. Lalu yang kedua ialah menyajikan teks petunjuk dari dua benda yang berbeda. Nah anak-anak, kita akan mereview kembali tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda atau pembuatan dari suatu benda. Nah, teks petunjuk juga biasanya berupa peringatan atau imbauan tertentu kepada penggunanya. Lalu, langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk biasanya disusun dari awal dan tidak dapat dibuat acak. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membaca atau melihat contoh teks petunjuk dari dua benda yang berbeda. Nah yang pertama kita ada petunjuk penggunaan setrika. Ayo kita baca bersama ya anak-anak. Yang pertama, gunakan alas kaki yang kering dan akan lebih baik jika alas kaki terbuat dari karet. Hal ini bertujuan agar tubuh kita terhindar dari sengatan listrik. Lalu yang kedua, pastikan kondisi kabel dan steker listrik dalam keadaan baik. Jangan sampai ada kawat tembaga yang keluar dari kabel. Jangan sampai steker mudah goyang atau terlepas saat dihubungkan ke stop kontak. Jangan sampai ya anak-anak, nanti kalian bisa tersengat listrik. Lalu yang ketiga, pakailah meja setrika yang datar dan stabil agar tidak goyang dan menyebabkan setrika jatuh. Lalu yang keempat, jangan sampai kabel menyentuh bagian setrika yang panas. Hal ini dapat menyebabkan kabel meleleh sehingga ada kawat tembaga yang tidak terlindungi lapisan kabel. Lalu yang kelima, jangan meninggalkan setrika yang masih terhubung dengan listrik. Ingat ya anak-anak, jangan sampai kalian meninggalkan setrika yang masih terhubung oleh listrik. Selain dapat menyebabkan pakaian terbakar, setrika tersebut bisa saja tersentuh oleh orang lain. Jika terjadi konsleting dapat menyebabkan kebakaran. Lalu yang keenam, jauhkan semua benda yang dinyalakan dengan listrik dari jangkauan anak-anak, terutama peralatan yang juga mengandung panas. Setelah menggunakan setrika, sebaiknya setrika diletakkan di tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Nah, tadi kita sudah membaca teks petunjuk penggunaan setrika. Sekarang kita akan membaca teks petunjuk penggunaan mesin cuci. Yang pertama, masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Yang kedua, isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan. Untuk menentukan volume air yang sesuai, mengaculah pada buku manual mesin cuci. Lalu yang ketiga, jalankan siklus pencucian. Semakin banyak muatan mesin cuci, semakin panjang pula waktu yang diperlukan untuk mencucinya. Jadi semakin banyak pakaian yang kalian masukkan ke dalam mesin cuci, semakin banyak pula waktu yang diperlukan untuk mencucinya. Yang keempat, setelah siklus pencucian selesai, keluarkan airnya melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin. Nah, isi kembali tabungnya dengan air bersih, lalu jalankan siklus pembilasan. Setelah siklus pembilasan, pakaian Anda akan bersih. Nah, pada mesin cuci semi otomatis, pindahkan cucian dari drum pencucian ke dalam drum sebelahnya untuk membuang sisa-sisa air berlebihan yang terserap
kain. Lalu yang terakhir, segera keluarkan cucian dari mesin cuci dan gantung untuk mengeringkannya. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca teks petunjuk penggunaan setrika dan juga teks petunjuk penggunaan mesin cuci. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama ya tentang teks petunjuk. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah mau belajar bersama Ibu. Jangan lupa materinya dipelajari juga ya di rumah dan selalu ingat untuk menjaga kebersihan.